Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi lal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi la syahr. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah jualah kita dapat hadir di majelis ini. Dan ini adalah majelis mau penutupan sementara, Pak, ya. Nanti ketemu Syawal. Karena tanggal 13 atau tanggal 12 mungkin sudah memulai saum. Jadi giliran saya pekan ke-3 dan ke-4, ini bulan terakhir. Ya. Kemarin memang tidak bisa hadir karena memang suasananya kayaknya kurang baik. Anak-anak di pesantren sebagian terpapar gitu ya. Tapi alhamdulillah ada tempat karantina, dokter menjaga, perawat menjaga. Akhirnya alhamdulillah dari 9 orang tinggal 2 saja. 2 mudah-mudahan nanti Sabtu besok lusa itu akan dirapid lagi, rapid antigen. Mudah-mudahan sudah 0, sudah kosong, sudah 0 sehat. Ini saya berani keluar karena ya memang sudah tinggal 2 orang lah, sisa-sisa itu pun sudah pemulihan. Ya, kayaknya sudah seger, anak-anaknya sudah ceria lah. Karena tadi selama kena itu kan pagi 2 telur, sore 2 telur, 4 telur. Bayangkan aja, belum nanasnya, buahnya, belum sayurnya, vitamin C-nya gitu. Harus dijaga, Pak, kayak gitu. Sebab kita pulangkan belum tentu di rumah pelayanannya bagus. Sudah akhirnya di pondok saja. Yang penting dokter bisa memantau, suster sama perawat bisa memantau yang tinggal di pondok pesantren. Alhamdulillah perubahannya luar biasa. Memang jangan lupa gizi, Pak. Kalau gizinya rendah sudah wah kayak apa, ya. Makanya terus saja di konsumsi yang baik-baik lah. Alhamdulillah perkembangannya cukup bagus. Pagi olahraga, ya karena perempuan banyak kan, dengan ya gerak-gerak badan aja ringan, nggak usah yang capek-capek. Jemur matahari, udah. Nggak ada beban pelajaran yang berat, nggak ada. Nah, memang tidak dibolehkan terlalu berat. Ringan-ringan saja. Hafalannya, murojaahnya gitu. Ya alhamdulillah Allah SWT memberikan kemudahan sehingga nanti Sabtu finishing tuh terakhir. Mudah-mudahan tidak lagi ada yang kena atau terpapar lah. Ya karena kita nggak menyalahkan siapa-siapa, memang situasi kondisinya lagi kayak begini, bukan hanya di Gunung Sindur saja, di beberapa daerah pun demikian. Ya. Makanya kita maklum, dengan maklum itu ya tentu berusaha, bukan maklum masa bodoh, berusaha untuk menjaga supaya stamina selalu ditingkatkan, selalu dijaga, jangan sampai drop. Kalau yang anak pulang pergi balik nggak ada masalah. Ini kan namanya pesantren. Kalau nanti nggak terurusi kayak apa jadinya gitu ya. Malam hari ini bab saum itu kalau kita lihat paket saum itu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Itu paket Ramadan. Walaupun tengah-tengah ada bahasa doa. Fastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Itu di tengah-tengah itu ada begitu. Tapi intinya hampir dari 183 187 ada bersinggungan tentang saum. Yang diawali dengan firman Allah, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi banyak orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang yang tidak berpuasa nggak usah ditanya, memang tidak termasuk dipanggil orang yang beriman. Gitu. Memang orang yang beriman itu yang sudah teruji dengan keimanannya,
diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba artinya faradha, wajib, ya, fardhu ain bagi orang yang tidak ada udzur syar'i, sakit, bepergian, atau mungkin sudah sangat tua gitu. Itu namanya udzur syar'i, boleh ditinggal. Ya. Yang bepergian atau yang sakit boleh mengganti di hari yang lain. Tapi yang sudah renta, yang sudah pikun, sudah bayar fidyah saja, jangan direpotkan. Ya. Adapun dia mau puasa silahkan aja, nggak apa-apa. Saya mau ikut sahur. Tahu-tahu jam 12 saya lapar mau makan, kasih makan. Ya namanya orang sudah pikun bagaimana? Jangan dilarang-larang. Mau ngapain kita? Orang sudah kayak begitu, kasih makan, buka. Pahalanya hilang? Ya nggak hilang lah, dicatat. Dari terbit fajar sampai dia buka tetap dicatat amal ibadahnya. Terus bagaimana wajib ganti? Wajib ganti karena sudah pikun, ya udah bayar fidyah saja. Nggak usah repot, sebenarnya sangat mudah. Maka di tengah-tengah ada kalimat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah tidak menghendaki kesusahan, ya. Allah menghendaki kemudahan, bukan kesusahan. Jadi silakan saja bagi bapak-bapak yang kemudian sakit, nggak usah dipaksakan, ya. Atau bepergian jauh, nggak usah harus dipaksakan berpuasa. Walaupun di ayat akhir juga mengatakan jika kalian berpuasa akan lebih baik. Jika kalian mengetahui, artinya orang bepergian ke Surabaya, ke Padang, atau ke Sumatera, atau ke Kalimantan. Kalau kita memang bertahan puasa, itu ayat itu mengatakan lebih baik. Jika kamu mengetahui, khairul lakum. Maka jangan cengeng baru dari sini Surabaya pakai Garuda 45 menit sudah mau buka aja mamanya. Ya, padahal ditahan aja enggak apa-apa, enggak masalah kalau enggak mengganggu tentang perjalanannya gitu. Tapi boleh, namanya ada rukhsah, yang mau berbuka enggak dilarang walaupun jalannya atau perjalanan itu hanya ditempuh 45 menit, enggak masalah. Namanya ada rukhsah kok. Jangan ngitung-ngitung kan jarak dekat itu. Cuma 45 menit, nggak usah. Hukum asalnya adalah boleh, gitu, ya. Untuk berbuka yang safar. Dari sini Bandung kayaknya sudah ya. Dari sini Bandung berapa kilo? 75 ya. Oh iya sudah, berarti sudah boleh buka. Jaraknya sudah cukup jauh. Kalau Bogor belum Pak. Paling Bogor 40 dari sini kali. Atau iya. 60 sampai puncak. Belum lah, itu belum kena. Kalau mazhab Imam Syafi'i mengatakan jangan, itu masih kurang 80 sekian gitu ya. Oke, kemudian yang lain saya akan menekankan kepada persoalan yang pertama 183 adalah la'allakum tattaqun. Itu tuh. Jadi siapa yang puasa benar yang disebut wahtisaban, man shoma ramadanan wahtisaban, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasanya kayak begitu tuh insya Allah dapat predikat takwa. Tapi kalau yang enggak, ya tadi yang disebut rubba shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa syahr. Berapa banyak orang yang saum tapi tidak mendapatkan hikmah saum, hanya sekedar menahan lapar saja. Dan berapa banyak orang yang qiyamul lail artinya tarawih tidak mendapatkan apa-apa. Hikmah tarawihnya nggak dapat. Kecuali ya seperti orang yang bergadang aja yang lelah. Itu Rasulullah mengatakan itu. Demikian. Artinya bisa jadi hari ini masih banyak orang yang saum tapi tidak mendapatkan hikmah saum. Masih menceritakan orang, hatinya masih ada hasad, ada dengki, ada sombong, takabur, itu masih ada. Ya, itu jangan harap itu mendapatkan hikmah puasa. Gitu. Nanti hati-hati, kayaknya melipir tuh, kayaknya tipis. Nggak apa-apa, cuma ngomong kayak begini kok. Hati-hati, ya dalam puasa itu. La'allakum tattaqun. Yang kedua, ayat 185-nya menyebut la'allakum tashkurun. Jadi orang yang puasanya benar itu lurus niat lillahi ta'ala imanan wahtisaban, selain ghufira lahu ma taqaddama min dzambi,
juga akan mendapat predikat syukur. Menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Bersyukur artinya ya menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Sebenarnya intinya syukur begitu tuh. Ya. Jangan sekali-kali kita menentang kehendak Allah Subhanahu wa taala, menentang kehendak Rasul. Ya. Memang kita mau ngapain sih pakai tidak setuju dengan ayat yang mengatakan begini, maka begitu, sudah tinggal terima saja. Karena Al-Quran sudah jelas itu. Dalam 185-nya disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu jelas kok hudannya manusia Al-Quran itu yang diturunkan pada bulan suci Ramadan. Ya. Jadi jangan banyak nawar. Itu yang disebutkan di dalam surat berapa itu? Surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak ada sempit dadanya dalam menerima keputusan Allah dan Rasulnya. Itu yang benar itu begitu tuh. Jadi orang yang berpuasa intinya bagaimana supaya dia mendapat predikat syukur, maka lakukan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Ada hak dan kewajiban. Hak kita sudah Allah penuhi. Dengan apa? Nikmat yang sangat banyak. Tidak pernah ada makhluk Allah yang bisa menghitung nikmatnya. Kedip matanya, coba siapa yang bisa ngitung sehari berapa kali? Sebab kalau nggak kedip, mata bisa kering. Maka kedip selain tujuannya membasahi secara medis, juga itu adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang 1 jam nggak kedip, ditanyain tuh ada apa ini? Napasnya masih ada apa enggak? Ini kok orang nggak kedip-kedip, melek aja begitu. Itu dicek aja, masih ada denyut nadinya apa enggak? Hidungnya sudah turun atau belum? Kupingnya sudah mulai turun atau belum? Terlihat. Di dahi ada keringat enggak? Dipegang kakinya sudah dingin apa masih hangat? Kalau sudah dingin sudah tanda-tanda. Ya. Nanti hidungnya turun, kupingnya ini akan kelihatan sudah denyut nadi sudah tidak ada. Ya. Sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, enggak ada lagi pilihan lain. Maka apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala termasuk kutiba alaikumusiyam kita lakukan dengan sebaik mas. Syarat rukunnya jangan sampai ndak. Ya jangan bilang sih ikhlas tapi syarat rukunnya kagak dibawa. Gitu. Takut ini takut itu. Sudah pernah disampaikan di sini dulu masalah berenang juga boleh, silakan. Seandainya yang punya kolam renang di rumah mau berendam ya nggak apa-apa. Cuma jangan sampai terjadi sambil nyelam minum air. Anak-anak sih barangkali ada yang kayak begitu. Dulu kita anak-anak untuk berenang di kali ya sambil minum gitu ya. Sekarang sudah gede sudah kayak begini anak-anak dikasih tahu. Ini tugas kita sebagai orang tua. La'allakum tashkurun ya. Kemudian yang ketiga adalah la'allahum yarsyudun. 186-nya itu ya. Bagaimana Allah memberikan predikat rasyidah, petunjuk kepada kita, rasyid ya. Siapa orang yang puasa benar insya Allah akan mendapatkan itu ya, kemudahan-kemudahan urusan-urusannya. Karena disebutkan nama yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan seterusnya. Yang terakhir adalah la'allahum yattaqun. Jadi 183 la'allakum tattaqun, yang 187-nya la'allahum yattaqun. La'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun. Dua-duanya sama, dijepit oleh kalimat takwa. Artinya dominasi nilai takwa itu harus diraih dalam siam kita, dalam puasa kita selama sebulan ya. Sudah berulang barangkali ada menyampaikan sumber kalimat takwa wako yaki wikoya. Orang Jawa bilang wengku. Bingkai mana bingkai? Ada bingkai. Iya kayak begitu kan ada bingkainya kan? Figura itu ada bingkainya. Itu wengku. Kalau bapak-bapak lihat di rumah punya tampah itu di pinggirnya coba itu dipegang. Itu namanya wengku. Ya. Kalau bakul nasi itu pinggirnya ada lingkarannya buat pegangan. Sebab kalau nggak ada itu merosot, tumpah nasi.
harus disanggah dari bawah dan kayaknya ribet. Kalau nasinya panas disanggah dari bawah kayak apa jadinya? Tapi dengan adanya wengku maka bisa diangkat dengan baik tanpa bias buat napeni itu beras apa, sehingga gabah itu bisa mundur ke belakang. Itu bisa ya begitu tuh. Ya, irik juga begitu, ayakan ada pegangannya. Jadi ngayaknya juga enak gitu, ada pegangannya. Itu sumber kata daripada wako yaki wikoya, artinya wengku atau bingkai. Maka seorang yang puasanya benar akan mendapat kriteria takwa, artinya terbingkai dengan tindakan-tindakannya. Hatinya lurus, pandangan matanya tegas, pendengaran matanya, pendengaran telinganya betul-betul selektif, tidak asal, ngomong sangat hati-hati, mikir nggak pernah ngeres, hatinya selalu bersih dari noda-noda syirik. Nah itu hasil daripada wakoyaki tadi, la'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun. Memang tidak mudah, itu perlu proses. Tapi kan masanya setiap tahun kita mau kayak begitu terus, nggak berubah dari hasil puasanya, gitu ya. Harapannya selain mendapatkan kriteria takwa, juga akan mendapatkan kriteria syukur atau orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sudah tegas di dalam surat berapa Ibrahim ya. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu tegas banget itu dalam surat itu tuh. Ya, siapa yang bersyukur la azidannakum akan ditambah oleh Allah nikmatnya. Tapi yang kufur, yang menutupi nikmat Allah, yang mengingkari nikmat Allah, ya tunggu aja azab Allah. Berapa banyak orang yang hari ini masih bisa melihat alat-alat perabot itu yang mahal-mahal itu. Biasanya di samping-samping komplek itu, ya, furniture. Tahu-tahu malamnya kejadian, habis, nggak ada yang ketinggal sedikit pun. Mau ngomong apa kita? Baru dibelanjakan, saldo yang di bank itu sudah diambil dibelanjakan. Karena sebentar lagi Lebaran pasti orang belanja banyak nih apa? Furniture, meja, kursi, lemari apa disediakan itu. Orang-orang pinggiran kadang-kadang masih punya keinginan supaya Lebaran itu wah, kursi baru, meja baru gitu. Ada sebagian, tidak semuanya, karena sudah agak sedikit modern, orang mikir kayak begitu adalah bukan urusan primer tapi urusan sekunder. Bisa saja masuk urusan yang tersier, nggak penting. Ada yang sudah punya pola pikir demikian. Nah mudah-mudahan kita juga sama. Yang penting kursi bisa duduk, meja buat nempatin makanan sudah bisa. Ketupat sayur, ketupat ini, ketupat itu sudah cukup. Nggak harus indah-indah, lek-lek, gitu ya. Sekali lagi itu persoalan masing-masing pribadi orang. Tapi paling tidak kita menghayati, memahami, bahkan melakukan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Coba perhatikan baik-baik itu. Ya. Kemudian dibacakan hadis-hadis Rasulullah yang menjanjikan bahwa orang yang berpuasa seperti ini. Termasuk di hadis ini, hadis yang ke berapa ini? Yang ke-718 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama sesudah sholat fardu adalah sholat malam. Itu bercerita sunah-sunahnya. Adapun yang lain di sini disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang melaksanakan malam sholat, maksudnya sholat malam di malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sama ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Makanya terawihnya juga harus tertib, ya. Puasanya tertib, terawihnya tertib. Mau 11 silakan, mau 23 silakan. Yang musolanya di situ sudah 23, sudah bergabung saja. Oh saya enggak, 23 sama 11. Udah 11, 10 rakaat sudah. Atau 8 rakaat. Silakan aja nanti dilanjutkan witirnya di rumah. Ada juga yang di masjid melakukan. Tapi saya sebenarnya nggak ngepas kalau ada 2 jamaah.
Selesai yang 11, yang 23 nyambung. Nambah, maksudnya nambah, tapi tidak ditutup dengan witir. Yang tadi yang pertama 11, dia yang ngikut yang 8 istirahat, yang selesai 11 maju yang 23 gitu. Ada yang model demikian. Mudah-mudahan di Al-Mujahidin enggak kayak begitulah. Diputuskan aja hasil musyawarah sudah 11 gitu. Adapun yang mau menambah ya masing-masing saja. Tidak harus berjamaah supaya tidak baik ada kelompok-kelompok kayak begitu tuh ya. Tapi selagi ini kebijakan daripada masing-masing ketua DKM-nya tentu. Kalau yang mengizinkan dengan pola yang seperti tadi yang pertama, ya silahkan saja, enggak masalah, enggak dilarang. Terus yang paling bagus 11 atau 23, enggak usah nanya yang paling bagus. Yang paling bagus adalah keikhlasan hatinya. Ada yang 23 baca Fatihahnya sekali napas. Dolin amin mamanya. Baca suratnya Nas, Falak, Kulhu, apalagi Walasri ya pendek ini. Surat pendek. Tapi yang 11 ada ayat-ayat Al-Qur'an. Bahkan ada yang sekali semalam itu 1 juz. Itu sudah banyak masjid yang melakukan itu. Ya. Imamnya belum hafal, maka Qur'annya di depan. Dikebet aja kalau sudah mau balik kali halaman, nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Ada beberapa yang sudah melakukan begitu, 1 malam 1 juz. Gitu. Yang 11 rakaat. Ya. Jadi 30 hari pas hatam 30 juz. Ada yang kayak begitu. Kemudian selain tarawih, akhir bulan puasa itu ada kewajiban zakat. Ingat, zakat kita sudah disepakati adalah bahan makanan pokok. Indonesia apa rata-rata beras. Tapi bagi saudara-saudara kita yang biasa makan dengan jagung, ya nggak masalah. Mau zakat jagung, nggak masalah. Atau yang biasa makan sagu, mau zakat dengan sagunya nggak apa-apa. Bahan pokoknya adalah itu. Tapi secara keseluruhan di Indonesia, mayoritas bahan makan pokok adalah beras. 2,5 kilo atau 3,5 liter. Tinggal dikali saja. Beras yang dimakan itu nilainya berapa? Jangan yang dimakan seliter 12.000, kemudian yang dizakatkan yang 10.000. Itu namanya tidak connect, tidak nyambung. Jadi apa yang dia makan hari-hari? Itu. Apalagi yang dapat beras yang sangat murah. Beras apa tuh namanya? Itu yang dizakatkan. Ya Allah, ini orang nggak pakai pikiran apa? Ya. Jadi hendaknya yang dimakan itu beras tipe berapa, model berapa, kelas berapa, itulah yang dizakatkan. Kapan boleh memberi? Boleh dari awal Ramadan, boleh memberikan, menyerahkan kepada panitia. Boleh nggak langsung? Boleh. Cuman jangan sampai terjadi penumpukan. Inilah fungsinya dibentuk panitia zakat fitrah. Supaya kontribusinya itu merata. Tidak numpuk pada 1 mustahik, 2 mustahik. Itu tujuannya dibentuk. Untuk ketertiban administrasi. Ya, pemerataan, pembagian. Maka sudah diserahkan saja ke panitia. Ya, 3,5 liter. Atau ada membolehkan dengan uang, silahkan aja. Ya. Memang zaman sekarang kalau semuanya pakai beras agak ribet juga. Kan kita bukan hanya butuh makan nasinya saja atau ketupatnya saja, kan ada lauk pauk yang perlu dibeli. Maka diperlukan juga uang. Ya, tinggal dikonversi saja 3,5 liter berapa uang gitu. Oh, saya biasa 10, 35, buletin 40, 45 ya. 45, mau dibuletin 50 nggak apa-apa. 50.000, semakin bagus, semakin banyak, semakin baik. Ya, supaya kesejahteraan masyarakat lingkungan kita merasakan zakat kita, gitu. Dan itu haknya fakir miskin. Jangan kemudian kontribusi atau dialokasikan untuk pembangunan masjid, nggak boleh zakat fitrah. Itu memang haknya fakir miskin. Ada yatim sekalipun masuk kategori fakir miskin. Ya, itu yang mesti dibagikan. Dan jangan dibagi setelah khotib turun dari mimbar. Jangan membagikan setelah khotib turun dari mimbar. Itu dianggap sedekah biasa aja. Gitu. Maka pagi-pagi yang belum sempat malamnya, kalau memang dia baru dapat uang malam,
serahkan ke panitia pagi. Sebelum berangkat menunaikan kewajiban sholat Idul Fitri. Ya, silakan aja. Sekali lagi jangan sampai telat. Kalaupun kita ada titipan, Pak titip ya, ini zakat fitrah ini sampaikan cepat. Jangan sampai khotib turun dari mimbar baru disampaikan ke orang yang bersangkutan. Itu masuknya kategori sedekah biasa. Ya, jangan sampai terjadi nih masyarakat kita dari tahun ke tahun sudah disampaikan ini. Jangan sampai keledor. Jadi sebaiknya 2 atau 3 hari sebelumnya sudah mulai itu terkumpul, dibagi. Syukur-syukur ada perwakilan-perwakilan RT 1, RW 2, RT 3 perwakilan. Sehingga orang atau mustahik itu tidak harus antri berkepanjangan. Memudahkan urusan mereka. Yang penting hak-hak mereka terpenuhi. Pembagiannya segitu, beras katakanlah 3,5 liter, uang 100.000 umpamanya, ya sudah, itu hak mereka, jangan dibeda-bedakan. Ya, mereka kebagian loh, berapa jiwa. Mereka tidak harus antri, cukup dianterin aja petugas RT untuk membantu distribusi. Itu sangat indah itu. Tidak terlihat orang kayaknya antri ngambil beras saya begitu, kayak ngambil itu apa yang di pos kota kantor pos dana. Dari pagi saya lewat balik lagi masih penuh sore. Kantor pos Gunung Sindur itu. Ya Allah, ini kapan selesainya? Ini kayak begini. Walaupun mungkin gonta-ganti orangnya ya, gonta-ganti. Tapi kayaknya kurang ngepas gitu. Ya, nggak tahu memang harus kayak begitu, wallah alam bisawab. Tapi zakat usahakan jangan merepotkan mustahik. Ya, mustahik kalau perlu sudah di rumah terima zakatnya, mudah-mudahan dikabul. Allahumma sholli alaihi, paling begitu ya. Saya kira ini satu hadis lagi yang pendek aja. Dari Abu Umamah berkata, aku berkata Rasulullah bersabda, aku dengan suatu perintah yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepadaku. Beliau bersabda, hendaklah engkau berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu tidak ada bandingannya. Memang luar biasa Pak. Ya kita jangan sampai nanti gak ketemu lagi tahun depan. Udah anggap aja tahun ini tahun terakhir gitu. Puasanya supaya lebih mantap gitu. Lebih khusyuk, lebih hati-hati, terjaga dari hal-hal yang akan membatalkan. Baik itu membatalkan secara fisik maupun membatalkan secara hakikat. Karena kelakuan, karena sifat, karena tindakan-tindakan kita yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah. Barangkali ini saja yang bisa disampaikan bab puasa. Dan insya Allah sholat id silakan, karena sudah masjidnya sudah kayak begini gede, ya silakan di masjid dilakukan. Walaupun Rasulullah hanya sekali menggunakan masjid, selalunya di lapangan masjid karena hujan. Ya, cuman kan hari ini kayaknya mubazir, kalau masjid segede kayak begini kemudian dan dimanfaatkan, silakan saja untuk dimanfaatkan. Yang penting tema-tema yang akan diusung, yang akan disampaikan, karena itu bentuknya adalah nasihat-nasihat penting supaya orang mendengarkan khutbah Idul Fitri, paling enggak pesan-pesannya adalah yang greget gitu ya, untuk merubah bagaimana pola pikir umat Islam hari ini, pola sikap dan pola tindak supaya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan umat Islam sedang diuji, berapa banyak ujian yang hari ini melanda umat Islam ya. Ya mungkin lihatlah di YouTube kayak begitu adanya. Oleh karena itu kita jangan kurang-kurang berdoa. Yang lebih penting adalah tentang COVID, supaya puasa ini sudahlah pergi. Allah cabut, Allah angkat. Ribet ngurusin ini kondisi kayak begini nih, online. Paket habis, nggak bisa ngikuti. Pulsa habis, nggak bisa ngikuti. Anak 3, HP 1. Coba kayak apa? Masya Allah, itu luar biasa. Sampai keluhan dari orang tua itu nggak sedikit. Pulang dari pondok, Masya Allah, bapak dan ibunya selalu dibangunkan kalau malam hari, Pak sholat malam, sholat malam. Begitu bulan terbalik. Yang tadinya bangunin, dibangunin 3 kali dibangunin baru bisa bangun subuh. Nggak tahu pesantren yang lain begitu abang. Kayaknya sih nggak beda kali ya. Karena kelamaan di rumah. Yang menghambat
ada televisi, ada HP dan seterusnya. Ibunya ngajar, bapaknya kerja, anaknya seorang aja di rumah. Jadi ya bawa ke Arab sorangan akhirnya kayak begitu. Ya Allah. Karena marah orang tua itu melihat anak nggak ada kemajuan, main HP melulu, direbut itu HP-nya. Saya pernah sampaikan di sini, terus dilempar. Depannya empang, depan rumah itu empang, lele. Dilempar aja itu HP. HP baru beli itu Pak. Saking marahnya melihat anaknya kayak begitu, dilempar itu HP. Terus gimana? Ya sudah, wassalam. Kita jangan sampai gitu, mah antisipasi, nasihatin. Nah, kalau pakai HP batasi hal-hal yang kira-kira tidak baik, enggak usah dilihat. Kalau kira-kira sudah online, sudah selesai pelajaran sekolah, sudah berhenti. Lebih bagus membaca, menghafalkan pelajaran-pelajaran atau ayat-ayat Al-Qur'an. Sebab kalau hafalan tidak dipelihara, tidak ada murojaah, wassalam. Lewat aja. Ya coba aja bapak-bapak kalau nggak percaya. Yang sudah hafal nggak pernah diulang akan hilang. Lebih cepat hilangnya daripada onta yang ditambat. Itu hadis Rasulullah mengatakan demikian. Maka ya pesankan kepada putra-putri kita, adanya HP adalah untuk maslahat, bukan untuk membuat kerusakan-kerusakan. Sehingga kalau lihat berita, masya Allah sedih, anak-anak yang di rumah sakit itu karena kena radiasi HP. Itu yang dari Malaysia yang beredar, anak itu sempoyongan ke sana kemari sambil bawa HP. Karena sudah keseimbangannya sudah tidak ada. Ya. Jangan kemudian menyesal. Mau ngapain coba? Maka sebelum terjadi, anak-anak kita, putra-putri kita dijaga. Ya, dibatasi. Ada orang tua yang sudah triknya, artinya apa bahasanya, kebijakannya sudah luar biasa. Boleh main HP tidak lewat dari setengah jam. Gitu. Sudah setengah jam balikin ke orang tuanya. Itu ada yang tertib kayak begitu. Wallah alam, kita bisa bangga. Karena ngamuknya Pak anak-anak itu, masya Allah, ngamuk sana, ngamuk sini, nendang sana, nendang sini. Kalau HP-nya diambil oleh orang tuanya. Nah, kalau dari kecil dikendalikan, mudah-mudahan lah bisa ya. Saya kira ini saja, mudah-mudahan manfaat. Yang jelas menjelang Ramadan bersiap-siap, bersihkan. Itu bukan hanya sekedar membersihkan rumah, ngecat rumah, tapi jiwa-jiwa kita persiapkan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat predikat takwa, predikat syukur, juga predikat yarsyudun tadi. Kurang lebih yang maaf, hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, ada yang mau ditanya, barangkali masih ada waktu, maka. Bacaan ya? Iya. Yang namanya sholat baik wajib maupun sunnah, termasuk tarawih, bacaannya itu bebas. Ya. Hanya para alim, para kiai menyusun teratur itu tujuannya supaya lebih baik kontrolnya, lebih mudah untuk mengingat-ingat. Oh tadi at-takasur. Oh sekarang berarti wal asri. Kemudian al-lumazah dan seterusnya. Itu tujuannya untuk memelihara itu Pak. Ya sah pakai apa saya silahkan aja, nggak masalah. Ya mau panjang pendeknya nggak masalah. Mau pendek boleh, yang mau panjang boleh, tergantung. Tapi ingat seorang imam harus lebih bijak. Siapa yang di belakang itu? Udah sakit gulanya lama, kemudian asam uratnya tinggi, baca suratnya panjang banget. Itu namanya imam yang tidak bijak. Lo kayak Pak Haji ada kursi, pakai kursi nggak masalah, mau jam berapa juga. Cuman ya kerasa pegel juga kalau kelamaan.
Jadi hendaknya melihat situasi dan kondisi. Sekali lagi urutan surat itu adalah disusun para kiai, para ulama itu untuk mempermudah, urutannya dari atas ke bawah gitu. Sampai nanti witirnya adalah kulhu, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Padahal dalam hadisnya mengatakan al-ikhlas saja. Tapi orang menambahkan, ya nggak apa-apa, ditambahkan al-ikhlas, al-falak, an-nas. Itu pertanda sudah terakhir itu Pak. Ya, biasanya sabihis, al-kafirun, terakhir adalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Orang yang sudah jeli mah begitu datang ke masjid, kok sudah kulhu? Jangan sudah selesai tarawih nih. Ya tergantung jamnya ya. Tergantung jamnya, tapi tidak baik kalau buru-buru. Kan kita disuruh oleh Allah warattil Qur'ana tartila, bacalah olehmu Al-Qur'an ini secara tertil. Jadi jangan nggak kedengaran panjang pendeknya, titik komanya, amin, nggak bagus. Lebih tertiblah, lebih baik. Memang buru-buru mau kemana gitu ya. Adapun setelah tarawih mau ada doa-doa, mau ada zikir, tergantung kebiasaan ada di masing-masing masjid dan musola, nggak usah dipertentangkan. Atau ada Bilal yang biasa membaca itu setiap 3 rakaat, kan ada Bilal tuh, nggak apa-apa untuk memeriahkan ya, supaya anak-anak juga semangat. Allahumma sholli, nggak apa-apa itu ya. Ada yang sama sekali nggak ada suara. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, udah diam sejenak, dia doa-doa masing-masing, bangun lagi ada. Dan itu jangan dianggap aneh. Karena kewajibannya bukan kewajiban, sunnahnya adalah tarawih 2-2-2, ada yang mengatakan 4-4-3. Saya ngisi di Wisma Tajur itu, mereka biasa 4-4-3. Begitu saya masuk, saya bilang sunnahnya yang kuat ini 2-2-2, mau siang kayak mau malam sunnah 2-2-2. Yang lain terima. Tapi beliau itu yang biasa melakukan 4-4-3 nyari masjid lain. Yang 4-4-3 nyarinya. Jadi masih ada saudara-saudara kita yang punya keyakinan, yang punya pemahaman yang masih saklek, masih kaku gitu. Tapi ya kembali kepada beliau, jangan kemudian disalahkan karena memang ada dalil kan, 4-4-3 ada dalilnya. Ya, pas terus, mangga. Bagaimana maksudnya? Anak tiri. Oh, siapa yang memberikan zakat? Bapak tirinya. Iya. Jadi yang memberikan zakat dia, anak itu adalah orang yang bertanggung jawab. Jangan cuma ngambil ibunya saja, anaknya tidak. Bagaimana maksudnya? Masing-masing bawa anak dua-dua. Oh iya. Pokoknya begitu kita ngambil ibunya, berarti anak itu menjadi tanggung jawab bapaknya, walaupun itu bapak tiri. Bayarin zakatnya. Iya sama. Pokoknya suami bertanggung jawab memberikan zakat untuk istrinya, untuk anaknya, baik itu anak bawaan sendiri maupun anak bawaan istri. Itu kewajiban seorang ayah, ya. Jangan kemudian udah ente zakatnya diserahkan ke sini ya, ini diserahkan ke sini ya, ini diserahkan ke sini apa? Akhirnya zakatnya cuma sendiri. Ya, aduh kayak apa jadinya? Kalau semuanya punya pemikiran begitu, waduh, kasihan fakir miskin jadi bagiannya cuma sedikit, ya. Oke, makasih. Oh, bapak kandungnya masih hidup. Iya. Baik. Kalau bapak kandungnya masih hidup, berarti bapak kandungnya punya tanggung jawab. Tapi kalau bapaknya nggak sanggup, bapak aslinya tidak mau, berarti tanggung jawab bapak tirinya. Gitu maksudnya, ya. Kalau mereka masih sanggup silakan aja.
Karena memang sebenarnya tanggung jawabnya ada di situ. Gitu. Oh, ya sebaiknya tidak double ya. Sebaiknya tidak double. Masa kita nggak bisa komunikasi, Pak? Bang, ini mau dibayarin dari sana atau dari sini? Kan bisa ngomong. Oh, seandainya tidak tahu masing-masing sudah bayar, udah sah saja. Ya itu kan untuk kebaikan, gitu. Yang dilarang justru mengurangi, gitu ya. Kalau menambah nggak apa-apa. Ya, sini sebelah kanan, bangga. Apa nanya apa? Pas. Oh. Ya, bangga. Wajib. Iya, baik. Iya. Iya. Baik. Bagi orang yang tidak mampu di zaman Rasulullah ada baitul mal yang bayar. Yang bayarin kepada orang yang tidak mampu. Dia mustahik kok. Ya, dia memang berhak menerima zakat, ya. Adapun setelah dia terima kemudian mau sebagian dizakatkan juga nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah. Tapi baitul mal sebenarnya punya kewajiban untuk membayar orang yang tidak mampu. Bahkan hutang sekalipun sebenarnya baitul mal punya kewajiban untuk membayar orang-orang yang tidak membayar hutang, yang tidak sanggup membayar hutang. Tapi bukan karena untuk maksiat ya, tapi memang untuk kebutuhan hari-hari, biaya sekolah dan seterusnya. Bukan karena untuk foya-foya gitu. Itu harus dibayarkan itu dari baitul mal. Sampai hari ini memang belum terlaksana atau belum terbentuk baitul mal yang secara resmi kayak zaman Rasulullah. Para sahabat gitu ya. Jadi silakan aja. Ya, Mang Haji. Iya. Iya, enggak, tidak ada syariat begitu tuh. Enggak ada masing-masing cuma dialihkan, enggak ada ya, kayak gitu. Kalau anak yang baru lahirnya sebelum matahari matahari tenggelam, itu wajib dizakatkan. Kira-kira 5:30 atau jam 6:15 sudah lahir, berarti dia wajib zakat. Tapi kalau lahirnya setelah matahari terbenam sudah maghrib, enggak wajib. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan. Ada lagi Pak sebelah kiri, pas jam berapa Isa? Sebentar lagi adzan insyaallah. Mohon maaf ini penutupan sementara. Insyaallah Syawal kita jumpa kembali dan saya harapkan bahwa kita terus mengharapkan supaya Covid segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita majelis bisa lebih makmur, lebih ramai, lebih banyak yang berkunjung, nggak direpotkan oleh masker, oleh jarak, oleh cuci apa ini? Cuci apa? Ini kayak gini kan anggarannya agak sedikit itu Pak, ya. Kalau sudah tidak dinyatakan tidak ada Covid kan kayak gini sudah nggak ada ya. Walaupun boleh juga disediakan suatu saat darurat orang habis apa bisa aja ya. Hadan Allah jemaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita surain alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.